Kalau dia ada maunya, dia akan mengambil alih. Dia memaksa secara halus dan juga kadang memaksa secara kasar. Dia pandai memanfaatkan tangan orang lain. Dia pandai menyandera. Dia tidak mau belepotan. Dia fokus kepada tujuan, sehingga kemudian para abdi dalamnya, para pembantunya, orang-orang terdekatnya, para penjilatnya menjuluki dia sebagai raja yang jahat dan jumawa. Biasanya disingkat sebagai raja yang ja dan wa. Jadi ja dan wa di sini bukan nama pulau atau suku, tapi kependekan dari jahat dan jumawa. Raja ini bukan cuma jahat, tapi juga jumawa alias sombong dan tidak suka menabung. Saya sebagai orang Jawa asli, bapak ibu saya dari Jogja, kemarin sempat kaget ketika Bahlil Lahadalia yang doyan istirahat sambil ngopi mahal itu. Jadi Bahlil, sang pejabat kesayangan Mas Mulyono itu, saat memberi sambutan sebagai ketum Golkar di Munas Golkar, dia bilang begini, Raja Jawa itu kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main dengan barang ini. Waduh, ngiri-ngiri sedap barang ini. Jadi Bahlil bilang, sebagai kader Golkar jangan sampai berani bermain-main dengan sosok yang disebutnya sebagai Raja Jawa. Karena bisa membawa celaka. Nah, tapi ya, Bahlil ini tidak menjelaskan sosok raja yang dimaksud itu siapa. Nah, kemudian inilah orang-orang banyak menafsirkan sosok Raja Jawa yang dibilang Bahlil ini. Ada yang bilang itu adalah Raja Api dari cerita Avatar. Ada yang bilang yang dimaksud Raja Jawa oleh Bahlil tak lain tak bukan adalah ya Mulyono Sengsara Yes yang ada dalam cerita saya tadi. Maka kemudian kalau Raja Jawa yang dimaksud Bahlil itu adalah Mas Mulyono, maka demonstrasi yang terjadi hampir di semua bagian Indonesia kemarin itu adalah sebagai jawaban yang telak dari rakyat Indonesia yang diwakili oleh para mahasiswa, pelajar, aktivis, pro-demokrasi, profesional, seniman, dan banyak lagi. Para demonstran dengan gamblang menjawab arogansi Mas Mulyono. Dan ini bukan gerakan yang dipersiapkan oleh siapapun. Ini adalah simbol muak dari rakyat, karena makin lama makin rusak ini raja. Rakyat jadi muak, bahkan sudah menjadi muntah. Tadinya muak ditahan, lalu kemarin tanggal 22 Agustus itu menjadi muntah. Dari nahan-nahan sampai akhirnya sulit dibendung. Rakyat demonstran, mereka meluapkan di tiap provinsi masing-masing, memuntahkan segala kata-kata yang tidak terwakilkan di DPR dan DPRD, memakikan kata-kata yang harusnya menjadi tugas anggota dewan yang dibiayai oleh keringat kita semua, keringat rakyat jelata. Tapi karena anggota DPR-nya budek, maka rakyat melawan sendiri. Rakyat melawan Raja Jawa yang disebutkan oleh Bahlil itu. Dan kalau saya lihat kemarin, sepertinya Mulyono kewalahan. Dan ternyata Raja Jawa Mulyono bisa dikalahkan. Memang dia masih bertengger di istananya, masih menghirup udara kotor di sekeliling istana, masih menikmati masakan koki pilihannya. Anak-anaknya masih berkehidupan mewah dan mahal, permaisurinya masih joget-joget sambil senyum ledek. Tapi suasana kebatinan rakyat kerajaan Konoha jelas sudah beda. Mulyono sudah berkurang kesaktiannya. Kesaktian Raja Mulyono kalah oleh bergeraknya ratusan ribu demonstran. Raja Mulyono sedang menunggu gelap, sementara hari sudah sore. Suara burung nuri yang merdu sudah berganti dengan suara burung gagak, lambang kematian. Kemarin Mas Mulyono tampak terlihat nggak santai ya. Waktu diwawancarai oleh wartawan, kelihatan nggak santai. Semua tuntutan demonstran seolah dikabulkan. Tidak akan ngutak-ngutik keputusan MK, tidak akan membuat perpu katanya.
sudah tidak terlihat lagi sebagai orang berkepala batu. Mungkin dia ketakutan kalau sampai ada demo lebih besar lagi. Lah, ternyata Mulyono juga bisa takut. Dia sudah nyaris menjadi cerita lama. Nafsu berkuasanya dihancurkan bukan oleh orang lain, tapi oleh orang-orang di sekelilingnya. Mulyono dihancurkan oleh para penjilatnya. Dan demonstran kemarin adalah simbol perlawanan bagi runtuhnya dinasti Konoha. Mas Mul. Kawal terus kewarasan kita. Jangan pernah kapok menjadi Indonesia. Saya Mas Jopre, salam pletak. Kawal putusan MK, jangan biarkan dibusuk mereka menang. Jangan biarkan negeri ini tenggelam dalam lumpur kekuasaan mereka. Mereka bikin kasus jadi senjata demi ambisi yang kecil. Kawan dijebak di penjara, satu persatu dibinasakan. Siapa yang buka mulut langsung kena periksa. Sementara si raja tetap aman, seolah tangannya bersih tanpa noda. Rakyat udah muak, tapi dibuka habis-habisan. Demokrasi cuma jadi hiasan, penghias halaman koran. Hukum dijadikan alat untuk lindungi kepentingan. Dan mereka yang berkuasa terus tertawa, menikmati kekuasaan yang gak tahu malu. Ada cerita dari tanah Jawa, katanya raja berkuasa tanpa celah. Jangan mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Letak